Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana, NPM 1940606032, saya dari Lokal A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai hakikat manusia menurut psikoanalisa. Selanjutnya ada struktur kepribadian, pribadi sehat dan bermasalah. Selanjutnya ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja nih kita ke materi pertama. Yang pertama di sini ada pengertian dari psikoanalisa, yaitu psikoanalisa ditemukan di Wina, Austria oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisis didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Psikoanalisa menurut definisi modern yaitu psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Yang kedua yaitu psikoanalisa adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran atau bawah sadar. Yang ketiga, psikoanalisa adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Tokoh psikoanalitik Hansen Stefik Weiner pada tahun 1977 menyatakan bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instingtif. Tingkah laku seseorang ditentukan dari dikontrol oleh kekuatan psikologis yang sudah ada pada diri seseorang. Tidak ditentukan oleh nasibnya, tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Selanjutnya di sini ada hakikat manusia. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis atau id, psikologis ego, dan sosial superego, atau unsur hewani, rasional, dan moral, atau hewani, akali, dan moral. Nah, menurut Freud, tujuan pokok dilakukannya analisis terhadap aspek-aspek kejiwaan manusia bukan untuk mendapatkan teknik penyembuhan gangguan jiwa, tetapi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai kehidupan kejiwaan pada umumnya. Nah, itulah sebabnya pembahasan tentang kepribadian menjadi dominan dalam psikoanalisis. Secara garis besar, psikoanalisis membahas kepribadian dari 3 aspek, yaitu struktur, dinamika, dan perkembangan. Selanjutnya kita masuk ke struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Struktur kepribadian seseorang terdiri dari 3 komponen, yakni id, ego, dan superego. Masing-masing komponen tersebut merupakan berbagai insting kebutuhan manusia yang mendasari perkembangan individu. 2 insting yang paling penting adalah insting seksual dan insting agresi yang menggerakkan manusia untuk hidup dengan prinsip penguasaan diri. Yang pertama kita bahas di sini yaitu id. Id merupakan hal yang mendasari atau personalitas seseorang. Fungsi id adalah mendorong manusia untuk memuaskan kebutuhannya setiap saat sepanjang hayat. Jadi id ini adalah kebutuhan mendasar yang paling dasar, seperti kita membutuhkan makan, minum, ataupun seks seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada ego. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Selanjutnya, ada superego. Superego tumbuh berkat interaksi antar individu dan lingkungannya yang terdiri dari aturan, nilai, moral, adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya.
Dalam hal ini, fungsi superego adalah mengawasi agar tingkah laku seseorang sesuai dengan aturan nilai moral, adat istiadat yang telah meresap pada diri seseorang. Nah, di sini saya juga memberikan contoh kasus dari id, ego, dan superego. Yang pertama kita bahas mengenai id. Ini contoh kasusnya. Di tengah acara makan malam, Sinta haus, namun gelasnya sudah kosong. Daripada menunggu pelayan mengisi ulang gelasnya, dia mengambil gelas Pak Budi di seberang meja lalu meminumnya. Tentu sangat mengejutkan. Jadi dalam id ini dia tidak mempedulikan hal lain. Yang dia pedulikan adalah bagaimana kebutuhan utamanya harus terpenuhi tanpa memikirkan gimana ke belakangnya, seperti itu. Yang kedua ada ego. Andre terjebak macet saat pulang kantor. Ia hanya ingin motornya bergerak, namun ia mengerti bila terlalu memaksakan motornya melaju ke depan dapat mematahkan kaca spion orang. Ketiga mencoba untuk mendahului mobil-mobil di depannya, jadi Andre memutuskan untuk tidak menyalip mobil di depannya. Yang ketiga ada superego. Jojo ingin mencuri kamera milik temannya. Ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun, Jojo mengerti mencuri itu salah. Jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meski ada kesempatan. Demikianlah bahwa kepribadian seseorang berpusat pada interaksi antara id, ego, dan superego, menduduki peranan perantara antara id dengan lingkungan dan antara ego dengan superego. Sedangkan peranan ego dalam menyembatani id dengan superego dapat dilihat dalam kaitannya dengan kecenderungan seseorang untuk berada pada dua ekstrim. Id, ego, dan superego bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Id memberi tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasinya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Seperti bongkahan es, ego dan sebagian superego merupakan elemen dari struktur psikologi yang kita sadari layaknya bongkahan es yang hanya terlihat di permukaan, sedangkan jauh di bawah permukaan laut terdapat suatu bongkahan es yang tidak terlihat. Seperti halnya id, insting alamiah manusia yang muncul tanpa kita sadari. Selanjutnya, di sini juga terdapat pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama kita akan membahas tentang kepribadian yang sehat. Di sini terdapat 5 contoh kepribadian yang sehat. Yang pertama, jika individu bergerak menuntut pola perkembangan yang ilmiah. Yang kedua, kemampuan dalam mengatasi tekanan dan kecemasan dengan belajar. Yang ketiga, mental yang sehat ialah seimbangnya fungsi dari superego terhadap id dan ego. Tidak mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya. Dan yang terakhir, dapat menyesuaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Itulah beberapa contoh kepribadian yang dapat dikatakan sehat. Selanjutnya, terdapat juga kepribadian yang tidak sehat atau bisa dikatakan bermasalah. Yang pertama di sini mudah marah, mudah tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, stres atau depresi, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Dan yang terakhir, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Selanjutnya, di sini terdapat hakikat konseling menurut psikoanalisa. Menurut Prohatska dalam Latipun 2005, bahwasannya konseling dalam psikoanalisa terdapat 2 bagian, yaitu hubungan antara konseli atau klien dengan konselor. Kedua hubungan tersebut berupa melakukan aliansi dan transferensi. Kedua bentuk hubungan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tujuan konseling adalah mengubah perilaku dalam pengertian yang sangat luas. Dalam pandangan psikoanalisa, tujuan konseling yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Konseling akan menempatkan ego
pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Adapun tujuan lain yang disampaikan oleh Nelson dalam Latipun 2005, terdapat 3 hal, yaitu yang pertama bebas dari impuls, yang kedua memperkuat realitas atas dasar ego, yang ketiga mengganti superego sebagai realitas kemampuan dan bukan sebagai hukuman standar pribadi. Nah, dari tujuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling dalam psikoanalisa terlebih kepada proses reedukasi terhadap ego dari yang sebelumnya terus tunduk pada impuls-impuls atau hukuman, kode moralnya menjadi lebih realistik dan rasional. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.